Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wasyamsul qamara bihusban. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mautin lahin nusur. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat muhasabah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih diberi kesempatan kita bangun kembali untuk menikmati kehidupan di pagi hari ini dan hari yang baik pada hari ini. Hari Ramadan yang kita nanti, yang kita rindu, yang di dalamnya kita akan mencari dan berbuat terbaik untuk hidup kita dunia maupun akhirat. Karena sungguh visi seorang mukmin adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Bersalat bagi Rasulullah SAW, ya Nabi salam alaik, ya Rasulullah salam alaik, salawatullah alaik. Untuk menjadi pelajaran kita, renungan kita pada pagi hari ini yang dimuhasabah adalah betapa ada orang-orang yang dia ketika di luar Ramadan biasa-biasa saja, pas bulan Ramadan menjadi luar biasa. Kalau kita beri judul kajian muhasabah kita pada pagi ini adalah dimuliakan karena memuliakan Ramadan. Dahulu kala ada seorang pemuda ahli maksiat, tidak pernah sholat kecuali hanya beberapa kali dalam setahun. Hari-harinya hanya terisi kelalaian. Meski begitu, dia memiliki prasangka yang sangat baik kepada bulan Ramadan. Jika waktu yang telah tiba, ia menyiapkan diri dengan menggunakan baju yang terbaik dan wangian yang paling mahal. Semua salat yang lampau yang dia tinggalkan, dia qada semua pada bulan Ramadan itu. Dia penuhi puasa Ramadan dengan penuh rasa khusyuk dan penyesalan atas dosa yang telah lewat. Ada orang bertanya, "Hei anak muda, kenapa engkau melakukan hal tersebut khusus pada bulan Ramadan saja?" Dengan penuh keyakinan ia menjawab, "Ini bulan Allah isi semuanya, menitnya dengan ampunan dan kasih sayang, dan setiap detiknya dengan penuh keberkahan." Itu jawaban sang pemuda tadi. Ternyata Ramadan kali itu adalah Ramadan terakhir yang dilalui. Dia pun wafat. Beberapa waktu atas wafatnya anak muda tersebut, ada orang soleh yang tinggal di kampungnya yang bermimpi bertemu dengan pemuda tadi. Maka dia bertanya, "Apa yang kamu dapatkan setelah kematianmu?" Dengan senyum penuh kebahagiaan dan kemenangan dia menjawab, "Allah mengampuniku karena rasa hormatku kepada bulan Ramadan." Masih dengan kisah yang telah didengar oleh banyak orang, jika tadi terjadi pada seorang muslim, yang mungkin kita akan dengan mudah mengamini jika diampuni oleh Allah karena rahmatnya yang sangat luas pada bulan Ramadan. Kali ini kisahnya terjadi pada keluarga penganut agama Majusi. Waktu itu matahari begitu terik. Biasanya bulan Ramadan di negara-negara Arab memang selalu bertepatan dengan musim panas dan gersang. Maka sebagaimana asal kata Ramadan adalah romdo, artinya sesuatu yang panas karena terbakar api atau matahari. Nah, di tengah orang-orang menahan lapar dan haus tersebut, ada anak kecil yang asik melak makanannya di antara orang-orang berpuasa. Ternyata ia memang adalah anak dari seorang Majusi. Ayah anak tersebut sangat marah besar saat melihat anaknya yang asik makan di tengah umat muslim yang sedang berpuasa. Sang ayah pun memukul anaknya dan berkata, "Kenapa kamu tidak hormat kepada umat muslim yang sedang berpuasa?" Artinya dia mempunyai sifat toleransi, sifat menghargai dan juga memuliakan Ramadan karena orang muslim lagi menunaikan puasa Ramadan. Singkat cerita, si ayahnya pun wafat. Malamnya ada seorang alim ulama yang bermimpi melihat orang Majusi itu sedang bersenang-senang ria di surga. Karena heran, alim ulama itu bertanya, "Bukankah Anda Majusi? Kenapa Anda bisa masuk surga?" Majusi tadi menjawab, "Jadi apa itu Majusi? Yaitu orang yang hidupnya menyembah api. Bukan Islam, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Dia penyembah api." Majusi itu menjawab, "Aku dulu memang beragama Majusi, tapi Allah memuliakanku dengan mengucapkan kalimat dua syahadat sebelum wafat dan masuk ke dalam agama Islam. Ini semua karena hormatku pada bulan suci Ramadan. Rasa hormat terlahir karena mengerti agungnya bulan Ramadan. Bukankah cukup bahwa bulan ini dipilih menjadi waktunya Al-Quran diturunkan sebagai tanda bahwa ia adalah bulan terbaik. Jadi
Bulan Ramadan juga salah satu bulan yang disebutkan dalam Al-Quran, namanya langsung Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Saya petunjuk bagi manusia dan juga penjelas bagi petunjuk tadi. Nah, yang berikutnya, mengekspresikan rasanya pun berbeda-beda. Jika Anda di Kairo, Mesir misalnya, yang terlihat adalah kemeriahan. Di setiap jalan dipasang hiasan dan lampu khas di bulan Ramadan. Banyak orang baik yang sudah mengumumkan tempatnya masing-masing untuk membagikan menu buka puasa setiap harinya. Jika Anda membaca biografi Imam Malik, pendiri mazhab Malikiyah, yang beliau adalah meninggalkan kebiasaan beliau untuk mengajar hadis. Pas di bulan Ramadan, beliau isi seluruh waktu beliau bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran. Bahkan ada riwayat mengatakan beliau hatamnya dalam satu bulan Ramadan sampai 60 kali. Siang hari hatam 1 kali, malam hari hatam 1 kali. Kurang lebih baca Al-Quran sampai hatam itu kurang lebih 8 jam. Nah, kalau kita yang awam ya paling enggak minimal 1 kali hatam selama bulan Ramadan. Artinya setiap waktu sholat bacalah paling enggak 2 lembar, karena 1 juz kurang lebih adalah 10 lembar. Nah, bahkan yang unik, salah satu karamat Sultan Aulia Syekh Rabbani Abdul Qadir Jilani adalah waktu beliau masih menyusui masa-masa bayinya, beliau enggan meminum susu ibunya saat masih siang bulan Ramadan, dan kembali minum jika sudah terbenam matahari. Terserah Anda ingin percaya atau tidak, tapi kisah ini tersebar saat itu di antara masyarakat, bahwa ada satu keluarga yang merasa mulia, melahirkan anak yang tak minum susu, yang tak mau minum susu di waktu siang bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bentuk kedermawanan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Jika umat dahulu diberi umur yang panjang agar mereka bisa ibadah di waktu yang banyak, maka umat Nabi Muhammad SAW terbatas waktunya. Akhirnya kemudian Nabi meminta kepada Allah agar ibadah umat Islam jangan sampai kalah banyak dari umat yang terdahulu. Karena jika umurnya singkat, maka jumlah ibadahnya menjadi sedikit. Maka Allah kemudian kabulkan permohonan sang Nabi itu dengan adanya malam Lailatul Qadar, dan itu di bulan Ramadan, yang setara dengan 10.000 bulan, atau kurang lebih 83 tahun. Permohonan Rasulullah diterima oleh Allah dengan penuh kasih sayang, dan Allah tidak memanjangkan umur umat Muhammad, tetapi Allah jadikan umur yang singkat itu setara dengan puluhan tahun ibadah, dan itu dapati dengan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Cukup rasanya 11 bulan di luar Ramadan diisi dengan minimnya ibadah. Atau jika memang di bulan Ramadan ibadahnya masih minim, setidaknya tidak maksiat dengan tidak mengganggu orang lain. Kata Habib Jindan, ini seminimalnya jadilah orang bermanfaat. Jangan sampai maksiat lalu kita masuk golongan orang yang tidak menghormati Ramadan. Ada sebuah riwayat dalam Futuhul Aliyah. Ada seorang pemuda pada hari kiamat dalam keadaan menangis karena malaikat terus memukulinya. Tiba-tiba ada suara yang bertanya tentang dosa yang dilakukan. Para malaikat menjawab, dia masuk bulan Ramadan, tapi tidak ada rasa hormat dalam hatinya, sehingga ia berani-beraninya bermaksiat pada bulan tersebut. Kemudian ada suara lagi yang berkata, sungguh sangat jauh ia dari kasih sayang Allah Tuhannya. Habib Ali Al-Jubri pernah menyebutkan hikmah di balik belenggunya setan pada bulan Ramadan adalah, beliau bilang bahwa itu agar kemalasan manusia tidak lagi menyalahkan setan. Karena jika setan sudah dibelenggu, hanya tersisa dia dengan nafsunya sendiri. Jika masih malas, tentu dia hanya akan bisa menyalahkan dirinya sendiri yang belum mampu untuk berubah. Semoga Allah berikan taufik dan cahaya pada hati kita agar dapat memaksimalkan bulan Ramadan kali ini. Dan kalau dalam keadaan diri yang sudah dibersihkan dari gelapnya dosa, Ramadan Karim, kullu am wa antum bil khair. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang ya Ramadan. Ya Allah, kuatkan kami untuk ibadah kepadamu, mantapkan jiwa kami dan tundukkan nafsu kami untuk senantiasa hanya mempersiapkan bekal menuju maut kami. Wallahul musta'an wal hitiqlan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.